Hadirin rahimakumullah, hari ini Jumat hari ini persis satu Jumat sebelum kita memperingati Isra Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 27 Rajab 1443 Hijriah, Senin esok. Hadirin, rasanya tepat kalau tema yang kita akan sama-sama renungkan bersama siang hari ini adalah tema Isra Mi'raj, yakni 2 poin saja. Yang pertama, bagaimana memahaminya, dan yang kedua, pentingnya sholat sebagai oleh-oleh. Hadirin rahimakumullah, mari kita masuk bagian yang pertama, bagaimana memahaminya. Hadirin, 15 abad sejak awal kejadiannya sampai hari ini, manusia masih terus berdebat soal bagaimana memahaminya ini. Sebagian bilang, sebagian mengatakan tidak rasional. Bagaimana mungkin Nabi bisa terbang dari Makkah menuju Palestina, lalu terbang ke langit angkasa 7 lapis langit sampai Sidratul Muntaha dalam waktu semalam saja. Sementara dari Makkah ke Palestina jaraknya 1.500 kilometer. Bahkan sampai hari ini kalau kita tempuh dengan pesawat perlu waktu beberapa jam. Bagaimana pula kalau di teknologi saat itu masih dengan menggunakan alat transportasi yang sangat terbatas, yakni unta dan kuda. Hadirin, maka bagi mereka ini sangat tidak rasional, tidak bisa diterima akal. Karenanya kemudian mereka menolak kebenarannya. Hadirin rahimakumullah, jawaban kita yang pertama, jangan-jangan sebenarnya bukan tidak rasional. Jangan-jangan sebenarnya bukan tidak rasional, tapi salah menggunakan ukuran agar rasional. Hadirin rahimakumullah, kalau kita mengukur, ingin tahu ukuran panjang, tentu yang kita gunakan meteran. Tidak bisa kita pakai kiloan. Sebaliknya kalau kita ingin mengukur berat, tentu yang kita gunakan adalah timbangan, bukan meteran. Kalau Bapak ingin mendengar sesuatu, maka yang Bapak gunakan alatnya adalah telinga. Sebaliknya kalau ingin melihat sesuatu, jangan paksa telinga untuk bisa menangkapnya. Hadirin rahimakumullah, bahkan yang sifatnya eksak sekalipun, yang sifatnya material sekalipun, yang rasional menurut akal manusia sekalipun, kita tidak boleh salah menggunakan ukuran. Lalu bagaimana dengan Isra Mi'raj? Isra Mi'raj ini bukan kehendaknya Nabi, bukan kemampuan Nabi, maka ukurannya bukan kemampuan ukuran manusia, bukan. Ayatnya mengatakan subhanalladzi asra bi. Allah yang memperjalankan baginda Nabi, bukan karena kemauan dan kemampuannya baginda Nabi sendiri, tapi itu adalah kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah yang berkehendak, apa yang bisa ditolak? Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Allah yang berkehendak, Allah yang punya kuasa atas segalanya. Kenapa kita tolak? Kita bisa menerima, tidak bisa menerimanya, jangan-jangan karena kita beranggapan bahwa itu kemampuannya terbatas, kemampuan Nabi sebagai manusia. Padahal Allah lah yang memperjalankan. Kalau Allah yang perjalankan, Allah ukurannya bukan lagi materi, tidak bisa diukur dengan fisik. Kemampuan Allah bagaimana luar biasanya. Tentu kita tidak bisa ukur dengan ukuran yang kita kenal hari ini, bukan dengan kiloan, bukan dengan meteran dan seterusnya. Hadirin rahimakumullah, ini jawaban yang pertama. Jangan-jangan bukan tidak rasional, tapi kita salah menggunakan ukuran agar rasional. Lalu berikutnya kemudian hadirin, maka kemudian logika dan analogi yang telah disampaikan oleh para ulama kita terdahulu itu sangat tepat. Contoh yang sering disampaikan adalah ibarat seekor semut yang masuk ke kantong kita. Lalu kita terbang ke Singapura misalnya, atau terbang ke Makkah misalnya. Dalam hitungan jam sampai ke sana, balik lagi. Misalnya pada hari yang sama atau pada hari berikutnya sampai lagi ke Indonesia. Kemudian semut ini bicara dengan tetangga semutnya di sini di Indonesia. Lalu dia mengaku, saya baru saja pulang dari Singapura, saya baru saja pulang dari Makkah. Barangkali kalau semut ini berpikir sesuai dengan ukuran semut, dia pasti akan menolaknya. Tapi kalau si semut ini memahami, oh ternyata semut ini tidak berjalan sendiri, tapi diterbangkan, dibawa oleh manusia dengan pesawat terbang, maka rasanya semut seperti ini pun bisa memahami kebenarannya. Ini rasionalisasinya.
Bagaimana cara merasionalisasikannya hadirin? Alhamdulillah. Kita sering berusaha maksimal untuk memasukkan semua yang kita dengar, kita lihat, kita pelajari harus rasional. Padahal sesungguhnya bisa jadi banyak hal yang kita tidak bisa rasionalisasikan dengan ukuran dan variabel yang konkret, yang tepat. Contohnya apa? Misalnya ada kita sebut alam pikiran. Alam pikiran orang bisa melanglang buana kemana-mana, ke semesta, bahkan melampauinya. Tapi apakah alam pikiran manusia bisa otomatis difahami oleh alam pikiran orang lain? Belum tentu. Bagi yang berpikir itu, bagi orang yang berpikir pertama, ini alam pikiran saya nyata, ide gagasan saya ini nyata, belum tentu bisa diterima oleh orang yang mendengarnya. Ada alam pikiran, ada alam ide, ada alam mimpi. Bagaimana kita bisa mengukur kebenaran mimpi? Hadirin, ini nyata. Setiap hari bisa jadi kita lakukan, kita rasakan, kita alami bersama. Tapi bisakah kita ungkap mimpi itu secara rasional, diukur dengan segala macam variabelnya dan indikatornya? Ternyata yang hari-hari kita lalui saja banyak hal tidak bisa kita ukur secara rasional dengan ukuran empiris yang kita paksakan. Alhamdulillah. Kalau begitu maka Isra Mi'raj bukan sesuatu yang tidak rasional, tapi kita yang tidak punya ukurannya. Alhamdulillah. Kalau kita memaksakan memahami Isra Mi'raj ini murni pure dengan pendekatan ilmiah saja misalnya, maka hadirin tetap saja kita tidak akan mencapai rasionalitas itu. Ada sebagian ilmuwan yang berusaha merasionalisasikan Isra Mi'raj ini dengan pendekatan teknologi. Isra Mi'raj, baginda Nabi diterbangkan dengan satu kendaraan buruk namanya. Buruk itu al-barqu. Barqun itu adalah cahaya. Kecepatan cahaya itu diketahui oleh ilmuwan modern hari ini adalah 300.000 km per detik. Betul, kecepatannya 300.000 km per detik. Diameter bumi ini bolak-balik sekian kali, satu kali detik, satu detik cahaya. Sangat-sangat luar biasa, canggihnya, cepatnya luar biasa. 300.000 km per detik. Tapi ternyata kan hadirin, kalau diukur dengan jarak antar semesta, jarak antar kanan dan kiri semesta yang sudah diamati oleh manusia, ternyata tidak ada apa-apanya. Hadirin, kalau kita mengukur jarak antara 8 jam misalnya baginda Nabi semalaman misalnya Isra dan Mi'raj, itu ternyata kalau diukur dengan kecepatan dikalikan 300.000 km per detik, kata ilmuwan baru sampai Mars, melewati Mars, mendekati Jupiter. Belum kemana-mana, belum. Hadirin, ilmuwan modern membuktikan bahwa yang bisa diamati oleh manusia modern hari ini, alam semesta dari ujung kanan ke ujung kirinya, baru diamatinya saja dengan kecepatan cahaya sekalipun, kita butuh waktu 93 miliar tahun dengan kecepatan cahaya. Dengan kecepatan cahaya 300.000 km per detik, kita perlu waktu 93 miliar tahun untuk bisa mengamati ujung kanan sampai ujung kirinya semesta yang kita tahu hari ini. Itu pun belum ketemu satu langit pun. Jangankan 7 lapis langit sampai ke Sidratul Muntaha, satu langit pun kita belum temukan. Lalu kalau begitu, kalau kita memaksakan dengan kehendak kita untuk memahami Isra Mi'raj itu secara rasional dengan pendekatan fisika, dengan pendekatan ilmu pengetahuan yang kita miliki hari ini, maka tetap saja tidak bisa ditemukan. Nanti akan ditanyakan lagi, mana itu yang namanya langit pertama, di mana langit kedua, mana Sidratul Muntaha. Hadirin, ini bukan lagi fisik persoalannya. Hadirin, karenanya maka tidak perlu lagi diperdebatkan apakah biruhihi wa jasidihi atau ruhnya saja. Di masa lalu kita banyak berdebat, Isra Mi'raj itu biruhihi wa jasadihi, ruh dan jasadnya. Bukan hanya ruhnya saja, kita bela mati-matian itu.
Hari ini hadirin, ketika kita bisa membaca dimensi-dimensi, ketika kita bisa memahami alam-alam pikiran, alam yang dan lain-lain sebagainya, maka rasanya kita tidak perlu lagi terjebak untuk memisah-misahkan antara ini rasionalitasnya, ini adalah jasad dan rohnya sekaligus atau ruhnya saja. Hadirin rahimakumullah, pada saat yang sama, 1000 sekian ratus tahun setelah baginda Nabi Isra Mi'raj, kita bisa sering mendengar, bahkan mungkin menyaksikan fenomena. Khatib sebut sebagai fenomena karena banyak terjadi di mana-mana, dialami oleh banyak orang alim, orang soleh di antara kita. Apa itu fenomenanya? Ada sebagian kita berangkat umroh atau berangkat haji. Kemudian di sana kita ketemu dengan seseorang yang mulia, ikut sholat berjamaah di Masjidil Haram misalnya. Padahal kita tahu ini orang ada di tanah air. Begitu selesai umrah pulang ke tanah air, ketemu sama Fulan bin Fulan tadi. Kemarin ketemu di Haram, ternyata ada di sini. Dia tidak kemana-mana secara fisik. Kita tidak menyaksikan dia berangkat haji atau berangkat umrah, tapi kok bisa ketemu sama orang dan dijadikan, dan itu menjadi saksi bahwa beliau benar-benar berada di Haram, sholat bersamanya, bahkan bisa berdialog bersamanya. Hadirin, itu dialami oleh orang-orang jauh setelah baginda Nabi Muhammad SAW. Bukan Nabi, bukan Rasul. Hadirin rahimakumullah, kalau begitu kenapa kita sulit sekali menerima Isra Mi'raj? Padahal pada saat yang sama fenomenanya ada banyak di mana-mana. Orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh bisa ada di satu tempat yang kita tidak bisa bayangkan secara rasional, tidak bisa kita ukur secara rasional. Hadirin rahimakumullah, jadi kalau begitu apa ini Isra Mi'raj ini? Isra Mi'raj ini kalau begitu kuncinya adalah iman. Ujian dari iman. Malah kalau kita rangkai urutannya, iman yang paling awal ada syahadatain dalam rukun Islam kita. Diuji syahadat kita melalui Isra Mi'raj ini. Setelah syahadat kemudian kita sholat. Oleh-olehnya Isra Mi'raj adalah sholat. Setelah itu kemudian puasa 1 bulan sekian hari ke depan kita akan ketemu dengan puasa Ramadan. Setelah itu pada saat yang sama membayar zakat, sekurang-kurangnya zakat fitrah sepanjang Ramadan sampai akhir Ramadan 1 Syawal. Lalu yang terakhir puncaknya adalah 2 bulan kemudian Idul Adha, haji. Kalau begitu, kalau kita rangkai urutannya, berarti Isra Mi'raj itu adalah ujian dari syahadatain kita. Benarkah kita membenarkan Allah Subhanahu wa taala yang telah menyampaikan Isra itu dalam surah Al-Isra ayat yang pertama? Subhanalladzi asra, dengan kata-kata yang paling awal subhana, maha suci Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan kedahsyatan. Benarkah kita membenarkan apa yang Allah sampaikan dalam surah An-Najm? Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha, bahwa baginda Nabi melihat kembali malaikat Jibril dalam wujud yang asli di Sidratul Muntaha. Berarti pernah ada Mi'raj di sana. Benarkah kita membenarkan ucapan baginda Nabi SAW yang terekam dalam sekian banyak hadisnya berkenaan dengan mutawatirnya kisah tentang Isra Mi'raj? Ibnu Qayyim Al-Jauziyah misalnya menyatakan hadis tentang Isra Mi'raj itu sampai level mutawatir, saking banyaknya periwayatnya. Lebih dari 16 orang perawi awalnya, Masya Allah. Apakah kita membenarkan pernyataan baginda Nabi atau tidak? Ini ujian keimanan, dan itu ditampilkan melalui Isra dan Mi'raj yang kita peringati hari ini. Hadirin rahimakumullah, ini bagian yang pertama. Bagian yang keduanya, bagian yang akhirnya adalah sholat sebagai oleh-oleh. Pentingnya sholat sebagai oleh-oleh. Yang pertama, hadirin, jelas kita tahu baginda Nabi banyak hadis yang menyampaikan as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamad-din, wa man tarakaha faqad hadamad-din. Sengaja kutip sebagai pembuka siang hari ini. Salat tiang agama, siapa yang menegakkan salat berarti menegakkan agama. Siapa yang melalaikan salat berarti menghancurkan agama. Bahkan baginda Nabi menyatakan al-farqu bainal mu'min wal kafir as-shalah, beda antara kita orang beriman dan orang kafir adalah salat. Salat adalah awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamah, adalah yang paling awal dihisab pada hari kiamat, dan seterusnya. Sangat banyak hadis berkenaan dengan salat. Hadirin, sedemikian pentingnya salat sehingga ketika Allah memerintahkan salat, Allah langsung hadapkan baginda Nabi Rasulullah SAW di hadapannya. Allah perintahkan ibadah yang lain, ya,
tapi tidak perlu memanggil baginda Nabi, langsung menghadapnya. Sholat demikian pentingnya sampai-sampai baginda Nabi dipanggil langsung menghadapnya untuk kemudian menerima perintahnya. Hadirin rahimakumullah, ini pentingnya sholat. Dan kenapa kemudian Allah perlu memanggilnya. Hadirin, berikutnya yang terakhirnya adalah sesungguhnya sholat ini, melalui sholat ini Allah tidak ingin memberi kepada kita beban berlebih, tidak. Sholat ini kebutuhan fisik maupun kebutuhan batin. Kebutuhan batin di mana kita Allah tempat mengadu, Allah berikan waktu-waktu khusus untuk mengadu kepadanya, Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kemudian terbukti semakin ilmu modern semakin canggih, ternyata semakin terbukti bahwa benar sholat juga adalah untuk kepentingan manusia. Dengan sholat, dengan gerakannya saja, insya Allah kalau orang manusia muslim mukmin melaksanakan sholat dengan sesungguh-sungguhnya, insya Allah jadi sehat. Sebab gerakan demi gerakannya benar-benar membuat orang menjadi sehat. Sebagiannya gerakannya seperti yoga. Hadirin, kalau orang lain yoganya cuma sekali seminggu, 1 pekan, kita setiap hari 5 kali. Bagaimana tidak sehat? Jangankan sholatnya, kata Nabi, wudunya saja itu menuntun kita untuk sholat. 2 tahun kita terkungkung corona, betapa pentingnya kebersihan. Kita tahu hari ini, kita sadar hari ini. Baginda Nabi istilahkan, kalau kamu depan rumahmu ada bengawan sungai yang jernih mengalir airnya, kemudian kamu mandi 5 kali di dalamnya, masih adakah daki yang menempel di tubuhmu? Masihkah ada kotoran yang nempel di tubuhmu? Hadirin rahimakumullah, maka sholat benar-benar untuk manusia, bukan untuk kepentingan Allah Subhanahu wa taala. Paling akhir dari pertemuan kita siang hari ini adalah amrun bi syai'in amrun bi wasailihi. Perintah untuk melaksanakan sesuatu adalah sekaligus perintah untuk menyiapkan segala sarana prasarananya. Allah perintahkan kita sholat, itu artinya sama, berarti Allah juga memerintahkan kita untuk menyiapkan sarananya, menyiapkan masjid. Maka hadirin, paling akhir dari pertemuan kita siang hari ini adalah pesan utamanya, yuk kita sama-sama bangun masjid kita tercinta Puri Bali ini, dan mari kita sama-sama memakmurkannya dengan segala macam kegiatan yang di dalamnya. Mudah-mudahan Allah ridhoi langkah kita, Allah mudahkan, Allah kemudian berikan jalan sehingga kemudian pembangunan masjid kita ini semakin cepat bisa dilaksanakan, sukses, selamat sampai dengan akhir, dan kemudian menjadi kebaikan-kebaikan sekaligus keberkahan untuk seluruh jamaahnya, dan kita semua adalah orang-orang yang memakmurkannya. Amin.